Kamu ngerasa nggak sih kalau berita dan konten-konten di internet belakangan ini banyak yang nakut-nakutin? Semua orang bicara resesi, bicara soal survival mode, tapi jujur li, berapa banyak sih dari mereka yang benar-benar ngasih cara buat melakukan persiapan? Ingat, panik itu nular, tapi panik nggak akan bayar tagihan kamu. Nah, hari ini nih, saya ingin kamu berhenti jadi seorang pengikut narasi kegagalan. Coba kita mulai bicara tentang cara membangun benteng ekonomi personal yang nggak akan bisa ditembus oleh fluktuasi kurs sekalipun. Ada ekonomi makro yang dikendalikan sama negara. Ada juga ekonomi personal yang dikendalikan oleh kamu. Saat ekonomi makro sedang lesu, ekonomi personal kamu justru harusnya sedang dalam masa ekspansi. Caranya gimana? Ya dengan cara menjaga value currency atau nilai mata uang dalam diri kamu. Nilai diri kamu adalah satu-satunya aset yang nggak bisa terinflasi oleh bank sentral manapun. Coba deh perhatiin teman-teman konten kreator yang karirnya naik di waktu pandemi kemarin, atau teman-teman komedian yang ekonominya justru membaik di saat isu-isu ekonomi nasional makin mengkhawatirkan. Artinya apa? Kalau kamu punya keahlian yang lagi dibutuhkan oleh dunia, dunia akan selalu menemukan jalan untuk bayar kamu. Lah terus, apa keahlian yang relevan sekarang? Yang dibutuhkan itu bukan orang yang sekedar bisa kerja, tapi orang yang bisa terhubung, connected. Di era sekarang, punya hard skill aja gak cukup. Jadi kayak mancing di kolam yang gak ada ikannya. Inilah alasan mengapa bahasa asing jadi sangat krusial. Bahasa asing itu udah kayak kabel yang menghubungkan skill kamu ke pasar yang lebih luas. Kalau nggak ada kemampuan komunikasi global, keahlian hebat kamu itu hanya akan dihargai dengan standar lokal. Sayang banget. Saya ingin kamu mulai bangun portfolio yang bisa dimengerti oleh klien di Berlin, Tokyo, New York, Shanghai. Jadi, kamu harus berhenti nunggu kondisi ekonomi membaik untuk mulai belajar. Justru karena kondisi sekarang lagi menantang nih, kamu tuh harus punya daya tawar yang lebih tinggi dari orang lain. Jangan habisin energi kamu cuma ngeluh soal harga barang yang naik, tapi pakai energi ini untuk memastikan bahwa di masa depan, harga barang-barang itu udah terasa murah, karena pendapatan kamu udah jauh melampaui batas rata-rata. Ingat, peluang cuma berpindah kepada mereka yang paling siap dan paling kompeten. Jadi lepasin deh mentalitas follower atau mentalitas pengikut ini. Kita perlu mulai membangun kekuatan ekonomi personal dari sekarang. Fokus pada ningkatin kualitas diri, bukan sekedar bertahan hidup. Saya percaya sih dengan value yang tepat, kamu nggak akan pernah tersesat di market manapun.